Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Shalom. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita sudah masuk ke bulan kedua di tahun 2026. Waktu terus berjalan Bapak Ibu Saudara, beberapa hari belakangan ini kita merasa cuaca hujan, lebih adem, macet di mana-mana. Tapi saya doakan Bapak Ibu selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan saya juga berdoa jiwa rohani Bapak Ibu Saudara juga dalam keadaan baik dan sehat. Tema hari ini adalah melatih diri untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ayat firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang kelima, surat Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya membaca bagi kita sekalian, Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sedemikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah mereka yang suka baca firman, yang paling berbahagia saudara, mereka yang suka melakukan firman. Saudara, banyak orang mengira dengan bertambahnya usia, maka otomatis orang akan semakin dewasa. Ya, bertambahnya tahun, hidup ini secara otomatis kita akan memperoleh atau bertambah juga kedewasaan. Ternyata tidak. Tahukah saudara kalau di Jakarta setiap tahun ada yang namanya Toys and Comics Fair. Jakarta Toys and Comics Fair. Jadi pekan mainan anak dan buku komik setiap tahun. Ya saudara, targetnya anak-anak 15 sampai 22 tahun. Tapi kenyataannya saudara, dalam pekan komik ini yang hadir mayoritas orang di atas usia 40 tahun. Ya mungkin dipakai buat cari koleksi untuk di bisnis jual beli begitu ya. Tapi kita sering menemukan juga orang-orang yang sebenarnya udah tua lah begitu ya, masih asik dengan mainan-mainan. Saya tidak sedang menunjuk siapa-siapa Bapak Ibu Saudara kalau ada di sini. Saya punya teman usia lebih tua dari saya. Dia suka sekali segala pernak-pernik yang ada Doraemonnya. Jadi kalau baju, dia pakai baju Doraemon. Kalau buku Doraemon. Gantungan kunci, semua pernak-pernik Doraemon. Saya kalau ketemu dia lagi, saya selalu bilang, aduh kamu udah dewasa, udah gede, udahlah yang kayak begitu-begitu. Nggak usah lagi begitu. Saudara, atau yang kedua, banyak orang mengira kalau pengetahuan bertambah, pendidikan semakin tinggi, maka otomatis orang itu akan semakin dewasa. Ya, orang kalau sekolah tinggi, pengetahuan bertambah, otomatis tingkah lakunya makin dewasa. Tapi saya membaca akhir-akhir ini ada sebuah kejadian seorang dosen universitas di sebuah tempat. Dia tidak mau ngantri. Dia memotong antrian menuju ke kasir, membawa semua yang mau dia bayar. Tetapi pelayan dari minimarket itu nggak mau untuk melayani dia, meminta dia mengantri. Lalu dosen ini, ya seharusnya kalau dosen sebuah universitas itu minimal S2 lah.
atau mungkin S3 dosen ini. Dia bukannya mau ngantri balik lagi, tetapi dia meludahi kasir. Berarti anggapan ini nggak benar sepenuhnya. Orang kalau bertambah pendidikannya, pengetahuannya makin bertambah, dia akan semakin dewasa. Saudara, demikian juga dengan kedewasaan rohani kita. Tema tahun ini adalah murid yang semakin dewasa. Kita rindu setiap kita menjadi murid Kristus yang semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus. Itu tema tahunan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau bicara soal kedewasaan rohani, kita perlu paham apa sih yang dimaksud dengan kedewasaan rohani. Kita sering memiliki ukuran yang salah juga dalam menentukan tingkat rohani seseorang. Kita merasa seseorang kalau dia sering ibadah ke gereja setiap hari Minggu, dan itu dilakukan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, maka otomatis orang itu pasti akan dewasa secara rohani. Orang juga sering beranggapan bahwa kalau seseorang itu, dia bisa mengucapkan istilah-istilah rohani, dia banyak ucapkan istilah-istilah yang biasa kita pakai di gereja, shalom, puji Tuhan, haleluya. Wah, orang ini rohani banget. Atau saudara, kalau seseorang itu giat melayani, wah pokoknya dia rela bayar waktu. Dia kalau panitia, dia melayani, pokoknya dia selalu ada waktu untuk melayani. Kita anggap orang ini rohani. Maka kalau setiap kali ada jemaat atau orang minta didoakan waktu dia berulang tahun, ya Boksu doakanlah supaya saya tahun ini semakin giat melayani Tuhan. Saya pikir-pikir sebenarnya, ya saya tahu sih maksudnya hidupnya mau semakin baik di hadapan Tuhan. Tapi kata-kata semakin giat melayani, saya berpikir apakah Tuhan menuntut itu? Apakah kita dituntut Tuhan semakin sibuk di gereja? Giat melayani, apakah itu tuntutan Tuhan? Supaya Tuhan berkata, oh kamu karena sibuk di gereja, kamu rela korbankan waktu, keluarga, oh ini yang namanya serupa dengan saya. Apakah itu, Bapak Ibu Saudara? Saudara, bicara kedewasaan rohani memang ini merupakan hal yang subjektif. Siapa sih yang bisa mengukur, menilai seseorang itu dewasa rohani atau tidak? Dan ketika kita ukur diri kita masing-masing punya standar kualitas rohani yang berbeda, bukan? Kita merasa saya cukup rohani kalau dibanding dengan dulu. Sekarang sudah cukup baik. Tapi kita bisa menilai orang ini begini, orang itu begitu. Kita semua punya standar yang berbeda-beda, karena ini tema subjektif. Tetapi saudara, kriteria kedewasaan rohani tidak tergantung dari standar yang kita tetapkan sendiri. Alkitab memberi kepada kita dengan jelas apa yang dimaksud dengan seseorang yang dewasa rohani. Misalkan, apakah kita sudah betul-betul serius meninggalkan dosa-dosa yang masih kita lakukan? Apakah kita ketika menghadapi situasi dan tekanan tertentu, situasi-situasi yang tidak menguntungkan kita berada dalam sebuah pressure, tekanan, disitulah karakter asli kita keluar, yang dikeluarkan melalui respon verbal maupun respon perbuatan kita. Apakah ada kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita melalui perkataan dan perbuatan kita ketika kita ada di dalam tekanan, masalah, persoalan hidup? Itu standar rohani, saudara. Atau yang ketiga, apakah selama ini saudara menjadi orang Kristen, saudara beribadah di gereja ini, apakah saudara sudah memimpin orang lain, membimbing, mendampingi
Orang tersebut untuk menjadi murid Kristus sama seperti kita telah menjadi murid Kristus. Ini standar rohani, saudara. Keserupaan dengan Tuhan Yesus. Maka di dalam surat Ibrani yang kita baca, hari ini kita mau belajar beberapa hal, bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa semakin dewasa, bertumbuh kerohanian kita. Yang pertama, saudara, kita harus melatih kepekaan rohani kita. Ada di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Ini adalah pengajaran tentang Yesus Kristus. Penulis Ibrani menulis surat ini khusus untuk orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang Yahudi percaya Tuhan Yesus, jemaat mula-mula tidak mudah, saudara, karena mereka menghadapi tekanan dari pemerintah Romawi. Mereka kalau ketangkap, mereka pasti dihukum, dianiaya, karena mereka dianggap penyebar sebuah kepercayaan baru yang menyesatkan. Mereka juga dikucilkan oleh keluarga mereka sendiri. Mereka tidak diakui lagi oleh keluarga kalau mereka jadi orang Kristen. Bahkan mereka hartanya dikatakan. Kalau saudara baca Ibrani pasal yang ke-10, di situ saudara tahu tekanan-tekanan apa yang dihadapi orang-orang Ibrani ini. Mereka itu hartanya dirampas, saudara. Karena mereka dikucilkan dan sudah putus hubungan keluarga. Kalau kamu menjadi percaya Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, kamu meninggalkan Yahudi, kamu bukan keluarga lagi. Nah, mereka kehilangan harta, mereka hidup dalam kemiskinan. Di dalam situasi yang sulit seperti ini, penulis Ibrani mengajarkan tentang worth it, tentang sangat pantas dan layak kita mempertahankan iman kita meskipun kita harus kehilangan harta kita. Meskipun kita harus menerima penganiayaan. Karena Kristus yang adalah imam besar. Nah, penulis Ibrani cerita tentang Kristus adalah imam besar menurut garis Melkisedek. Kristus adalah imam yang menghubungkan kita dengan Allah, artinya dia adalah imam besar, dia adalah kurban sekaligus yang kudus. Tetapi banyak hal yang mau diceritakan, dijelaskan kepada orang-orang Yahudi ini yang sedang bergumul. Dikatakan banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Saudara garis bawahi kata lamban dalam hal mendengarkan. Jadi tantangan terbesar di dalam pertumbuhan iman rohani adalah terletak bukan pada hal-hal yang di luar kita, tetapi ada yang di dalam diri kita. Lamban dalam hal mendengarkan itu artinya mereka tidak tertarik untuk mendengarkan. Mendengarkan hal yang membosankan, mendengarkan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Lamban dalam mendengarkan itu artinya malas, tidak responsif, apatis, cuek, nggak menganggap itu sesuatu yang penting dibanding dengan tekanan hidup yang mereka hadapi setiap hari. Ini lebih penting, ini soal kehidupan sekarang, kita nggak usah bicara yang nanti-nanti. Nah saudara, kita melihat masalah dalam pertumbuhan iman seringkali kita hadapi bukan terletak dalam apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Ini menggambarkan tidak adanya sensitivitas terhadap hal-hal rohani. Tidak tertarik, lamban dalam hal mendengarkan hal-hal seperti ini. Ini persoalan terbesar yang harus kita pelajari, kita renungkan. Saudara, kalau kita mau bertumbuh secara rohani. Maka Tuhan Yesus tahu betul ketika dia mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur. Ini adalah pengajaran yang sangat dasar dan penting yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia katakan seorang penabur menabur benih yang jatuh kepada 4 jenis tanah, bukan? Yang pertama di jalanan, yang kemudian gak lama dipatuk oleh burung, habis. Yang kedua
jatuh di tanah berbatuan yang keras, benih itu tidak bisa tumbuh. Yang ketiga, jatuh di tanah yang banyak semak duri belukar. Benih itu sempat tumbuh sebentar, tetapi karena himpitan semak duri belukar, dia mati lagi. Dan yang keempat, jatuh ke tanah yang subur. Benih itu tumbuh dan berbuah lebat berkali-kali lipat. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan apa maksudnya. Benih adalah firman Tuhan. Tanah itu adalah sikap hati setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Jatuh di tanah, di jalan dan dimakan burung, itu artinya firman Tuhan yang kita dengar langsung dapat bisikan dari iblis. Jangan percaya, udah, lakukan saja yang seperti ini, semua orang juga melakukan. Kamu hidup dalam dunia, ngapain pikirin yang abstrak, yang konkret, yang ada di depan mata. Saya suka berobat ke seorang dokter. Dokter ini selalu, karena ini udah langganan, selalu bilang sama saya, Pak Pendeta, gimana sih caranya menjelaskan sesuatu yang abstrak dan orang mau dengerin. Saya dilatih secara kedokteran empiris, ada bukti, fakta, data, bisa menjadi studi, di riset dan lain sebagainya, harus empirik yang nyata. Gimana caranya jelasin yang abstrak dan orang masih mau denger? Saya bilang, ya ini kan hal rohani adalah pekerjaan Tuhan. Saya bisa bicara hal yang abstrak, tanda petik, rohani, karena pekerjaan Roh Kudus, dan orang yang mendengarkan hal yang rohani bisa memahami pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan kita. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang berbatuan, benih itu tidak bisa tumbuh. Kenapa, saudara? Tuhan Yesus menjelaskan, ini adalah benih yang jatuh, firman Tuhan yang diberitakan tidak bisa masuk kepada hati orang yang keras seperti batu. Maka penulis Ibrani berkata, kamu dari sudut pandang waktu masih membutuhkan susu. Banyak hal yang akan kami jelaskan, tapi sukar sekali kamu lamban dalam hal mendengarkan. Karena memang hatinya keras untuk menerima firman Tuhan. Saudara, waktu saya melayani di kalangan pemuda, jadi awal-awal saya pelayanan di gereja ini, saya melayani banyak di kalangan pemuda, P3MI, terakhir MYC juga saya pernah masih menjadi pembina MYC. Saya berinteraksi dengan anak-anak muda, banyak yang bertanya, bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan? Bikin khotbah dong. Bagaimana caranya kita mengetahui kehendak Tuhan? Waktu itu saya ikutin aja, bikin khotbah, tema, bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan. Tapi lambat laun sampai sekarang, saya pikir-pikir, mungkin masalahnya bukan itu. Maka saudara tidak pernah menemukan lagi tema itu, bukan sekarang? Saudara tahu kehendak Tuhan. Masalahnya bukan bagaimana saya mengetahui kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan semua sudah dinyatakan melalui Alkitab, firman Tuhan. Masalahnya bukan kita tidak tahu kehendak Tuhan. Masalahnya adalah bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan itu. Orang yang lamban dalam mendengarkan, tidak tertarik, tidak responsif terhadap firman Tuhan, karena mereka tidak tertarik dengan kehendak Tuhan. Sebetulnya mencari kehendak Tuhan itu bukan tema yang sulit. Kehendak Tuhan jelas, saudara. Hiduplah dalam kesatuan, saling mengasihi. Kehendak Tuhan jelas. Kalau kamu disakiti, jangan membalas. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ampuni orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kamu. Kehendak Tuhan jelas, saudara. Tetapi masalahnya adalah
Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan? Sikap kepekaan hati ini menentukan, saudara, seberapa rohani kita bertumbuh atau tidak. Saudara terbuka terhadap firman Tuhan atau tidak. Maka Raja Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Dari semua raja, Daudlah yang ketika ditegur Nabi Nathan karena dosa dan kesalahannya, dia menulis Mazmur 51. Dengan dosa aku dilahirkan, Tuhan tahirkanlah aku, kuduskanlah aku. Daud terbuka untuk dikoreksi firman Tuhan. Hatinya kemudian subur, menjadi tanah yang subur, menerima firman Tuhan. Dia tidak mengeraskan hati. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, lamban dalam mendengarkan itu menjadi sebuah kewaspadaan rohani bagi kita. Seberapa saudara responsif terhadap firman Tuhan? Seberapa saudara terbuka terhadap firman Tuhan? Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa bertambah dewasa di dalam rohani? Dikatakan sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, ayat 12, ayat 13, sudah seharusnya jadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok atau dasar. Pelajaran-pelajaran dasar dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudara, yang kedua, kalau kita mau dewasa secara rohani, kita harus mendalami ajaran tentang kebenaran. Kita harus punya pengetahuan yang memadai, yang lebih mendalam. Jangan sampai kita jadi orang Kristen berpuluh tahun, saudara, pengetahuan kita akan hal-hal pengajaran tentang Kristus itu begitu-begitu aja. Kita nggak tertarik. Orang Yahudi mula-mula, kenapa mereka mempertimbangkan untuk kembali kepada kepercayaan Judaisme, agama Yahudi? Karena pengetahuan mereka itu-itu aja. Awalnya mereka percaya ada kuasa kebangkitan Kristus dan itu fakta. Mereka melihat sendiri ada seorang guru yang mengajar begitu berkuasa, tapi ditangkap dan disalibkan. Pada hari yang ketiga bangkit kembali. Jemaat-jemaat Yahudi ini menyaksikan langsung, saudara, atau mendengarkan langsung berita yang pertama ini. Tapi mereka berhenti sampai pada pengetahuan itu. Oh, percaya Kristus masuk surga. Oh, betul, Kristus adalah Tuhan. Tapi ketika pergumulan hidup, tekanan hidup, persoalan datang, tantangan, mereka cuma berpegang pada, oh nanti masuk surga, mati masuk surga. Tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapi tekanan-tekanan. Karena pemahaman mereka terhadap Kristus dangkal, saudara. Maka penulis Ibrani bilang, kamu harusnya udah jadi pengajar. Saat ini kamu sudah harus jadi pengajar. Tapi harus diajarin yang susu-susu terus. Yang basic terus. Suka dengar tentang berkat, tentang anugerah. Terus di situ terus. Enggak salah, tapi harus berkembang. Harus punya pemahaman yang mendalam. Saya pernah diundang makan oleh seseorang, bukan jemaat di Immanuel. Dalam makan, suasana yang nyaman, enak, begitu saudara. Tiba-tiba yang undang ini bilang begini, Boksu, yang penting kita jadi orang, ya dosa dikit-dikit gak apa-apa ya Boksu ya. Yang penting jangan dosa yang berat, yang gede. Jangan bunuh orang, ambil nyawa orang. Jangan korupsi besar-besaran, gila-gilaan. Tapi dosa-dosa kecil-kecil ya biasa ya, semua orang juga melakukannya ya Boksu ya, gak apa-apa ya kalau dosa kecil. Yang penting jangan dosa yang besar-besar. Karena saya diundang makan, ya saya senyum-senyum aja saudara.
Tapi jawaban saya adalah, pada mulanya Adam dan Hawa berdosa itu karena apa? Makan buah, saya bilang. Makan buah dosa enggak? Apa sih dosanya makan buah? Apa dosanya? Bukannya sehat makan buah. Tapi kenapa makan buah itu menjadi sebuah masalah besar bagi Tuhan? Masalahnya adalah Tuhan bilang jangan makan. Dosa itu bukan soal besar atau kecil, saudara sekalian. Dosa itu bicara soal bagaimana saudara taat kepada kehendak Tuhan atau kita menolak, tidak mau mendengar perintah Tuhan. Nah ini kan saya jadi tahu, oh orang ini lama kebaktian di sebuah gereja, berpuluh-puluh tahun, tapi pemahaman akan kebenarannya sangat dangkal. Saudara, kita harus memperlengkapi diri dengan pemahaman yang lebih memadai, pengajaran yang lebih dalam. Seperti penulis Ibrani bilang, sudah secara waktu kamu jangan bahas masalah ini terus. Harusnya lebih dalam. Kalau gereja buat acara seminar Berea, PA, Bible Study, itu bukan cuma buat penuh-penuhin program, saudara. Kalau gereja buat pemahaman Alkitab serius, undang pembicara yang bisa terbaik yang bisa kita dapatkan. Dengan tema yang bisa kita pikirkan. Untuk apa? Supaya jemaat memiliki pemahaman yang lebih memadai. Setiap tahun bisa lebih dalam, saudara. Tapi sayang sekali, kalau diadakan seminar, pembinaan, Bible Study, yang ikut sangat sedikit. Jadi melalui mimbar saya mendorong Bapak Ibu, ayo kita perlengkapi dengan pemahaman yang lebih memadai. Bertambah tahun, jangan pemahaman kita itu lagi. Jadi orang Kristen, ya percaya Tuhan Yesus Juru Selamat nanti masuk surga. Betul, itu betul. Tapi itu sangat basic. Itu enggak memadai saudara. Bagaimana saudara bisa hidup menghadapi persoalan yang rumit hari demi hari. Kita perlu memperlengkapi pengajaran yang lebih dalam. Yang ketiga, yang terakhir, setelah kita punya pemahaman yang lebih dalam, sekarang saatnya kita punya pengalaman dengan Tuhan yang lebih dalam. Ayat yang ke-14 berkata, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara garis bawahi kata panca indera yang terlatih itu artinya pengalaman. Orang dewasa punya pengalaman menggumulkan firman Tuhan. Dia sudah terlatih. Pengalaman. Itu sebabnya orang dewasa, saudara, kalau secara fisik ya, kalau anak-anak sukanya manis-manis, goreng-goreng, garing-garing. Tapi kalau orang udah dewasa, dia tidak lagi mengejar apa yang paling enak, tapi sekarang mengejar apa yang paling sehat. Kalau dulu masih kecil, cari makan yang paling enak. Kalau orang dewasa, cari makan yang paling sehat. Orang dewasa tidak lagi mengejar apa yang paling mudah, paling gampang, tetapi orang dewasa mulai memikirkan arti dari perbuatan. Kenapa saya harus melakukan itu? Kalau dapat arti dan value, nilainya saudara, susah pun akan dilakukan. Tapi kalau value-nya nggak ada, mudah pun tidak akan dilakukan. Itu orang dewasa. Orang dewasa mengerti konsekuensi dan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, yang berharga. Demikian juga kedewasaan rohani. Itu yang mau ditulis oleh penulis
disampaikan oleh penulis Ibrani kepada jemaat orang-orang Ibrani. Kamu dewasa dong, ngalamin Tuhan lebih dalam. Kalau Kristus sudah datang menyelamatkan jiwamu, itu adalah sesuatu yang worth it. Itu value yang tertinggi dalam hidup kita. Ayo kita perjuangkan itu, sulit pun kita lakukan, kita ikut Tuhan. Jadi orang dewasa punya komitmen yang tinggi untuk melakukan firman. Komitmen. Maka hanya orang dewasa yang bisa mengikat komitmen, saudara, dengan orang dalam pernikahan misalkan. Hanya orang dewasa yang bisa menikah. Kenapa? Karena hanya orang dewasa yang ngerti mengikat komitmen bersama. Tidak akan ditinggalkan. Setiap pemberkatan pernikahan, kita mendengar dua orang mengikat janji setia. Saling menerima satu dengan lainnya. Hidup bersama-sama hingga ajal memisahkan. Hidup di dalam suka maupun duka. Kaya atau miskin, sakit atau sehat. Semua dijalani bersama-sama. Hanya orang dewasa yang bisa mengikat komitmen. Demikian juga hanya orang dewasa rohani yang punya komitmen tinggi melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah dia pahami. Dia tidak akan lagi mau meninggalkan Tuhan. Dalam semua situasi hidupnya, dia hadirkan terus Tuhan Yesus. Dia mau ikut Tuhan Yesus. Dia tidak mencari apa yang menjadi kehendakku, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, saya tutup dengan cerita ketika kapal Titanic tenggelam. Ada penumpang VIP, ya, sepasang suami istri yang bernama Isidore dan Aida Strauss. Ini pemilik supermarket besar di Amerika pada saat itu. Jadi saudara, mereka orang kaya, punya tempat kamar, dek yang mewah. Ketika kapal itu tenggelam karena lambungnya terobek oleh es, maka petugas-petugas itu memberikan privilege kepada penumpang VIP untuk masuk ke lifeboat, sekoci penyelamat. Mereka diarahkan masuk ke sekoci nomor 8, lifeboat nomor 8, saudara. Karena panik, orang berdesak-desakan. Tiba-tiba istrinya sudah dalam sekoci yang kecil itu, lifeboat. Hanya bisa muat beberapa orang. Barangkali belasan orang begitu ya. Tapi dia lihat kiri kanan. Mana suaminya? Ternyata suaminya masih di atas kapal. Dia bilang, ayo naik. Lalu suaminya bilang sama istrinya, sudahlah, kita sudah tua. Kasihlah kesempatan untuk wanita muda dan anak-anak kecil naik. Sudahlah, saya kasih kesempatan untuk mereka. Lalu istrinya yang sudah ada di sekoci selamat itu, dia berkata kalimat yang menjadi quotes sampai hari ini, yang begitu baik sekali. Dia bilang, kita sudah hidup bertahun-tahun bersama. Begitu banyak tahun kita habiskan bersama-sama. Where you go, I go. Dimanapun kamu pergi, saya ada bersama dengan kamu. Istrinya kemudian naik kembali ke kapal, menggandeng suaminya. Peristiwa sejarah ini, saudara, itu terekam dalam cuplikan dalam film Titanic ya. Sepasang orang yang tua, mereka menghadapi ajal dengan berpelukan bersama-sama. Saudara, ini juga bukan yang menjadi kerinduan Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah dan tawar hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku akan pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu.
Apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu pergi ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Tuhan Yesus komit dengan kasih-Nya kepada kita. Bayar harga, harus datang ke dalam dunia untuk memberi diri menjadi korban, agar saudara dan saya bisa dilalui dari murka Allah, mendapat keselamatan hidup yang kekal. Supaya saudara dan saya bisa berada dalam satu tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Kalau Tuhan Yesus punya komit yang seperti itu, saudara, apakah saudara dan saya punya komitmen untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Dalam semua situasi, kondisi yang kita alami, apakah kita mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi? Apakah kita mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi? Saya rangkum khotbah hari ini. Orang yang dewasa rohani punya kepekaan rohani. Orang yang dewasa rohani yang kedua, rindu mengenal kebenaran lebih dalam lagi. Orang yang dewasa rohani punya komitmen yang tinggi untuk melakukan firman, mengalami Tuhan melalui firman dan situasi hidup. Kapan terakhir kali saudara punya menikmati situasi yang indah bersama dengan Tuhan secara pribadi? Kapan terakhir saudara merasakan saat-saat indah bersama-sama dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman? Saya ketika hari pertama masuk ke Sekolah Teologi STT Bandung tahun 2004, hari pertama masuk ke kamar asrama, masih bawa koper besar, saudara. Saya duduk dan nangis sejadi-jadinya, saudara. Dari yang duduk di kursi meja belajar sampai duduk di lantai, sampai saya nangis terus, sampai saya menyenderkan kepala saya ke tembok. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan mulai hari ini saya mau jadi hamba-Mu. Apapun yang akan terjadi ke depan, saya sebagai hamba Tuhan. Apapun yang akan terjadi, saya tidak akan mundur. Biar aku tangisi diriku itu, yang akan terjadi pada masa depan kepada saya, biar aku tangisi hari ini. Saya sangat menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Peristiwa di kamar itu, saya tidak bisa lupa sampai sekarang. Tapi pertanyaannya, saya bertanya kepada diri saya sendiri, selama lebih 22 tahun sampai hari ini, apakah saya masih punya pengalaman mengalami Tuhan yang begitu mendalam seperti saat itu? Enggak ada, saudara. Maka firman Tuhan ini juga menjadi teguran bagi saya. Maukah saudara di tahun 2026 Tuhan anugerahkan buat kita 1 tahun yang baru, kita alami Tuhan lebih dalam lagi. Kita bertumbuh semakin dewasa. Saudara dan saya menjadi murid Kristus yang semakin serupa dengan Tuhan. Semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami memerlukan pertolongan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti hal-hal yang rohani. Sehingga kami mempunyai kerinduan untuk menyukai firman-Mu. Sehingga kami punya hati untuk mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semua ini tidak bisa kami lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami sudah mendengar firman. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami di dalam hidup kami keseharian. Setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih percayakan bagi kami akan pakai itu sebaik-baiknya untuk mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan. Kami kami rindu untuk memiliki pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi ya Tuhan. Berkati setiap kami, Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.